Saudara, sebuah durian tanpa kulit yang berduri akan disebut apa? Sebuah durian tanpa bau yang menyengat akan disebut apa? Sebuah durian tanpa warna daging yang kuning akan disebut apa, saudara? Saudara, durian tanpa karakteristik tadi sulit atau tidak bisa kita sebut sebagai sebuah durian. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang merupakan gabungan dari karakteristik tertentu. Demikian juga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dengan iman kita sebagai seorang Kristen. Kehidupan spiritualitas kita sebagai seorang Kristen. Saudara, kita tidak bisa hanya diubahkan dari sisi head saja atau kepala. Atau dari sisi hati saja, heart. Atau dari sisi sikap moral kita, tindakan kita kepada Tuhan, hand saja. Kita dikatakan sebagai seorang Kristen yang sejati, murid Kristen yang sejati, kalau kita sungguh-sungguh berubah dan bertumbuh, baik dari sisi head, heart, maupun hand. Firman Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19 memberikan kita pengertian akan gambaran tentang hal ini dengan sangat baik. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, kata yang pertama Tuhan Yesus katakan, "Mari ikutlah aku." Ini tentu ada dalam aspek kepala. Ketika Tuhan memberikan undangannya untuk mengikut Tuhan, artinya kita juga harus dengan kepercayaan yang penuh mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau mengikut Tuhan. Lalu berikutnya Tuhan Yesus juga berkata, "Dan kamu akan kujadikan." Saudara, ini ada di dalam hati. Ini berkaitan dengan sisi heart. Yaitu kita akan mengalami perubahan di dalam hati kita. Mengenal kehendak Tuhan, mengalami perubahan dari sisi perasaan kita untuk semakin berhasrat hidup bagi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu Tuhan Yesus berkata di bagian yang terakhir di Matius pasal 4 ayat 19, penjala manusia. Saudara, ini ada dalam aspek hand atau sikap kita atau respon kita ketika kita mengenal Tuhan. Hidup kita diubahkan. Lalu kemudian kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Salah seorang Kristen yang bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam kerohanian yang baik di dalam Tuhan. Tentu harus mengalami perubahan di dalam ketiganya. Dia mengalami perubahan dari sisi pemahaman pengetahuannya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat. Dari hatinya untuk sungguh-sungguh mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dari sisi respon hidupnya untuk mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Lalu saudara, pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan kita? Jikalau kita masih belum mengalami kualitas di dalam ketiga aspek itu, saya mengajak kita saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tolonglah hamba-Mu ini. Supaya hamba-Mu sungguh taat untuk mau dituntun oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami mengalami perubahan yang sejati dalam 3 aspek hidup kami. Dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam hati, perasaan, dan keinginan yang diubahkan. Maupun dalam respon hidup untuk memberi diri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita sudah bersama-sama berdoa, saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan.
menjadi murid Kristus yang mengenal Tuhan, mengalami perubahan dari sisi pengetahuan kita akan Tuhan, menjadi murid Kristus yang mengalami perubahan dari sisi hati kita, dan menjadi murid Kristus yang berdampak bagi dunia melalui sikap hidup dan pelayanan kita bagi Tuhan. Dan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus mengerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan seiring dengan perjalanan kita menjadi seorang murid Kristus di tengah dunia ini. Selamat berkarya, selamat menjadi murid Kristus, selamat mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.